Halo guys, ketemu lagi bersama saya Klik Puji Utomo. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah salah satu teman saya juga. Siapa dia dan sedang apa dia? Mari terus ikutin saya. Halo, assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah bagus. Sehat Mas ya? Sehat. Nah, ini saya lagi bersama dengan Mas Kus, salah satu teman kita juga. Nanti kita akan tahu siapa Mas Kus dan sedang sibuk apa dia sekarang, ya Mas ya? Iya ya. Nah, ngomong-ngomong sekarang ini sibuk apa nih Mas sekarang? Oh, kalau kita tuh sibuk dalam peternakan Mas ini. Oh, Sambil sibuk berternak juga sekarang Mas ya? Ternak bebek nih. Berternak bebek Mas ya? Iya. Wah, bebek nih, menarik sekali nih. Nanti kita akan diceritain lah Mas ya, Iya, sedikit siap, banyak tentang bebek itu bagaimana Mas ya? Siap Mas. Oke, mungkin kita bisa langsung ke Oh, kandang bisa bebeknya, Pak, Mas? bisa Oke. ya. Ya teman-teman, kita lihat peternakan bebeknya Mas Kus ini seperti apa. Ini berternak bebek ya Mas? Iya Mas. Sudah lama Mas berternak bebeknya ini? Ya sudah hampir 3 tahun lah Mas. 3 tahun Mas Nah. ya? Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini kandang bebeknya Mas Kus. Kita akan lihat. Oh, ini sudah besar-besar juga Mas ya? Oh iya Pak, ini umur 36 hari. 36 Sudah mau hari. panen nih. Oke. Oke, jadi Mas Kus ini sibuk berternak bebek sekarang Mas ya? Iya ya Mas. Tadi udah berapa tahun Mas tadi? 3 tahunan Ya Mas 3 tahunan sudah kita beternak bebek Mas. 3 tahunan, berarti udah cukup lama Mas ya? Cukup lama, lumayan Oke. lah. Nanti kita akan tahu Mas, kita akan kasih tahu teman-teman, kan mungkin banyak juga yang belum berternak bebek kan Mas. Iya ya. Jadi kita nanti mau pengen tahu Mas seperti apa sih seluk-beluknya gitu kan, dari Iya, siap. dari pemeliharaannya, terus dari pemasarannya seperti apa Mas ya. Kalau untuk bebek nih Mas, Iya. ini kita mau tanya Mas, ini jenisnya apa nih Mas yang dipelihara nih Mas? Ini bebek lokal ini Mas. Bebek lokal Mas Lokal, ya? Oh, bebek lokal. Warnanya coklat Mas ya kalau bebek Ya lokal, Mas, warnanya coklat lah, lokal identik coklat kalau warna lokal Mas. Oh gitu. Mm-mm. Kalau untuk jenis-jenis bebek yang biasa dipelihara nih Mas, ada berapa sih Mas kalau itu Mas biasanya? Ya ada yang suka selera petani lah, ada yang lokal, ada yang hibrida. Lokal sama hibrida berarti Mas ya? Ya. Atau peking biasanya Mas Peking ya? ya bisa juga Oh. Mas. Ya, Mas. Jadi kalau yang lokal warnanya coklat. Coklat, Kalau yang hibrida itu warnanya apa Mas? putih, kalau kepala peking, campuran ada yang hitam Ada hitam juga, ada yang putih. Oh jadi kalau untuk beternak bebek itu ada 2 jenis Mas ya, yang Ada bisa jenis. dilakukan, yaitu yang lokal atau hibrida. Iya ya. Nah, nanti kita akan tanya lebih lanjut Mas, plus minusnya seperti apa. Siap. Mungkin kita kesini Mas lihat. Ya. Kalau ini teman-teman bisa lihat, ini untuk bibitnya Mas ya, ini Mas ya. Ya ini bibitan lokalnya Mas, jadi Ini bibit untuk lokal kecil. Mungkin kita Ini boleh umur- pegang nih Mas ya. Siap ya. Nah. Ini teman-teman, ini untuk bibit bebek lokalnya ya Mas. Nah, Nah, kalau untuk ini umur berapa Mas biasanya untuk pemeliharaannya? Ngambil bibitnya Mas. ini umur 1 hari pecah dari telur itu sudah diambil. Pecah telur umur Ya. sehari. Hmm. Jadi kalau ini beli bibitnya dari mana Mas? Ini dari indukan sendiri, ada yang beli dari sini rumahan lah Mas. Oh, jadi Mas Kus ini selain beli bibitnya dari peternak bibitnya Mas ya, juga bisa memasang sendiri Mas. Ya, misalkan sendiri dengan skala Oke, kecil dengan lah. skala kecil. Nah, ngomongin bibitnya nih Mas, kalau untuk lokal nih sekarang harganya berapa Mas bibit lokal Mas? Kisarannya nih Mas? Kalau ini kisaran 22.000, tapi nggak tentu juga. Tapi paling rendah ya 22.000 lah Itu harga jualnya. harga jualnya. Kalau untuk harga bibitnya Mas? ini 3.000, 3.500 gitu. Oh, kalau yang lokal ini bibitnya harganya 3.000 sampai 3.500. Ya. Kalau biasanya hibrida Mas? Hibrida ada yang 7.500, ada 9.000. Macam-macam, Mas, ya? Permintaan pasar lah. Dan begitu. Jadi kalau lokal ini bibitnya lebih murah Mas ya berarti Lebih ya. murah. Kalau hibrida lebih mahal berarti ya. Iya ya Mas. Oke, kalau untuk plus minusnya Mas, berternak sampean juga pastinya pernah dong pemelihara yang hibrida Mas ya. Ya pernah juga Mas. Nah, kalau berbeda. untuk perbedaannya itu seperti apa Mas? Perbedaannya ya nggak jauh-jauh beda sama lokal, cuma kan bibitnya agak mahal, terus pasarannya kalau yang hibrida itu agak sulit. Agak sulit Mas ya. Kalau untuk perkembangan atau bobotnya nih Mas, kalau masa panennya untuk lokal ini biasanya rata-rata panennya berapa kilo sih Mas kalau dibanding dengan hibrida? Oh, berbeda jauh Mas kalau bobotnya. Kalau hibrida kan kuat 1,5. Kuat 1,5 bobotnya. Kalau ini paling 1 kilo itu kalau lokal. Oh gitu, jadi Sama gitu umur, teman-teman ya. ya. Jadi untuk lokal dia bibitnya lebih murah, tapi bobotnya panennya antara 1 sampai 1 kilo. Iya. 1,5 lah Mas ya. Iya. Kalau hibrida bisa sampai 1,5 kilo Mas. Iya, ya? 1,5 kilo Jadi- sampai.
Jadi lebih besar bobotnya lebih Mas ya? besar. Soalnya kan harganya juga jauh 3 kali lipat. 3 kali lipat Mas ya. Nah, Oke. Kalau untuk bebek lokalnya nih Mas, ini untuk usia panennya sekitar berapa hari Mas? Bisa Ya. dipanen dengan bobot 1 sampai 1,5 kilo tadi. kalau untuk lokal harus sama-sama umur 40 hari ya 1 kilo kalau untuk lokal. Kalau untuk bibia 14 15 kuat. Jadi untuk lokal ini masa panennya sekitar 40 hari. 40 hari. Bobot 1 kilo dapat. Untuk mencapai bobot 1 1 kilo kilo. butuh 40 hari ya Mas ya. 40 hari. Kalau hibridnya kalau nggak salah tuh ya 35 tuh udah bisa panen dapat 1,5 Mas ya. Ya 1 kuat. Oke, kalau Tergantung pakannya Mas juga. tergantung pakannya. Nah, kita ngomongin masalah pakan nih teman-teman. Untuk pakannya ini pakannya gimana Mas sampean? Bikin sendiri atau beli di toko atau gimana Mas? Kalau pakannya awal kita beli toko, kalau sudah agak besar, sudah mulai turun dari box ini Mas, itu kita pakai campuran sendiri. Campur sendiri. Nah, Ya mungkin kalau sedikit banyak juga kita tahu Mas ya. Untuk awalan memang baik di unggas, bebek atau ayam tuh awalan pakai starter Mas ya. starter Starter sekitar 10 sampai 12 hari biasanya Mas. 12 hari. Selebihnya Selebihnya finisher kita pakan pembesaran tuh pakan aja yang pakai finisher, kita tuh bikin campuran sendiri Mas sendirinya kita. Oh, kalau Mas Kus ini bikin sendiri Mas ya? Ya, bikin sendiri. Bikin sendiri itu pastinya gimana Mas? Kok bikin sendiri nggak lebih mudah beli di toko? Kalau bikin Oh. sendiri apa ngirit itu Mas? Bisa Mas ngirit? Ya, kalau beli di toko kan terus terang kan agak mahal, Agak mahal, jauh. harganya. Jadi- Kalau istilahnya pembesarannya kalau pakan toko sama bikin sendiri nggak jauh-jauh beda kalau pakai lokal. Tapi lebih efisien. Lebih efisien. Bikin sendiri, Bikin ngolah sendiri sendiri. Mas ya. Oke. Oke, biasanya ini Mas panenannya ini diambil sama bakul atau Mas kos store nih Mas? Kalau kita itu masih ketergantungan bakul Mas. Soalnya Ketergantungan di bakul. store nggak bisa, harga pasar nggak jelas. Oh gitu. Jadi Kita tetap ketergantungan sama bakul. Juga, ya. tadi Mas kalau boleh tahu, tadi kan udah disinggung juga tuh di depan. Nah, Untuk per sekarang ini harga jualnya 22.000 per kilo Mas ya? per kilo. 22.000. 22.000 per kilo. Itu sama juga dengan hibridnya Mas ya? Sama Mas, kalau harga sekarang itu nggak bisa menentukan pasar, ikut-ikut pasar lah. Kalau yang ngambil istilahnya 22.000 sama hibrida sama lokal ya sama saja. Sama harganya berarti per PT. sekarang tuh harganya 22.000 Mas ya? 2.000. Kalau untuk range harganya nih Mas, Hmm. biasanya kan ya kita ngomongin setahun atau lebih lah Mas ya. Iya, iya. Rata-rata tuh harga terendah tuh bisa berapa sih Mas sampai tertinggi? Untuk bebek ini Mas ya? Untuk bebek kalau harga terendah paling 21. Kalau harga tertinggi ya paling 25 Berarti kalau pas permintaan. jadi untuk bebek nih teman-teman ya, dengan pengalaman Mas Kos yang di 3 tahun tadi, untuk harga jualan nih Mas ya, Ya. itu bisa ya mentok-mentoknya 20 atau 21 gitu Mas ya, untuk harga jualnya per kilo. Kalau tertinggi bisa sampai 25, 26 mungkin Mas ya. 25, Bisa itu Mas ya? Bisa Mas. Tadi kan kita udah tahu nih Mas, untuk Ya. harga bibitnya kan tadi 3.000 atau 3.500. Ya. Terus harga jualnya sekitar 22.000. 2.000. Nah, untuk pakannya ini membutuhkan berapa banyak nih Mas untuk sampai usia panen 40 hari Kalau- dengan bobot 1 kiloan tadi Mas? Kalau lokal kayak gini Mas, itu pemberian pakan itu sampai panen itu 3 kilo. Jadi 3 kilo 3 kilo habis per ekor. per ekornya. Terus dapat bobotnya 1 kilo. Ya rata-rata 1 kilo. Berarti FCR-nya sekitar 2 Mas ya. Ya 2. Ya teman-teman kalau biasanya di peternak udah tahu Mas ya. Kalau Mas kan juga tahu FCR tuh food consumption ratio kalau nggak salah Mas ya. Rasio ya. Jadi perbandingan pemakaian pakan Pakan. habis berapa untuk membuat bobot sekitar 1 kilo tadi. 1 kilo ya Mas. Nah, pakannya kan nih habisnya 3 kilo nih Mas. Ya. Kita boleh tahu nggak Mas? Ya. Harga pakannya tuh kalau di rata-rata per kilonya bisa berapa sih Mas? Kalau kita bikin pakan sendiri, rata-rata itu pakan tuh 4.000. Kalau bikin 4.000. sendiri 4.000. 4.000. Rata-rata Mas ya, bisa Rata-rata, 4.500, bisa 5.000 Mas ya. Berarti 3 kilo kalau anggap aja kita nggak sama muluk-muluk lah Mas, 5.000 ya Mas ya. Ya 5.000. 5.000 kali 3 berarti 15.000 untuk pakannya. Pakannya sampai habis dengan panen. sampai panen. Terus bibitnya 3.000. Berarti kalau kita total ya sekitar per ekornya tuh modalnya 18.000 Mas ya. Kalau ya kita hitung ya kalau pakan 4.000 5.000 lah ya Mas ya. Itu kan 15.000 sama DUD 3.000. 18.000. Dengan harga jual 22 tadi ya. 22.000 harus sekarang itu kan. Berarti bisa dapat keuntungan sekitar 4.000 Mas ya. 4.000 per ekor. Per ekor ya, Nah, Mas. Oh, lumayan besar Mas sebenarnya Mas ya. Kalau ngomong-ngomong nih Mas, ini kapasitasnya nih sekarang melihara berapa ekor nih Mas? Ada Ini- 500 atau berapa ini Mas? Ini ada 450-an ya Mas ini. 450 ekoran gitu kan.
Jadi kalau 450 ekor dipanen dengan 4.000 ya bisa dapat 1.200.000 lebih mungkin Mas ya. Iya, 1 2 Sekali 40 hari. panen 40 hari gitu. Nah, Ya kalau kita mungkin hasil banyak ya kita harus budidaya lebih banyak lagi. lebih Mas. banyak Nah. 1.000 ekor atau bahkan Nah, 2.000 ekor Mas gitu ya. Oke. Nah, tadi teman-teman kita udah tahu harga bibitnya berapa, jualnya berapa, terus habis pakannya FCN-nya tuh habis berapa gitu Mas ya. Dan sebenarnya pemeliharaan bebek ini juga untungnya jelas Mas ya. Seminim-minimnya atau untuk pemeliharaan itu pasti ada untungnya Mas ya. Kalau kita alami selama 3 tahun tuh ya jelas Mas, kita tergantung istilahnya apa ya, konsumsi pakan, pemberian pakan, Perawatan sama pakainya juga, Mas ya. perawatan, kebersihan kandang, Kebersihan dijaga. kandang. Nah, itu harus. Tapi ini kita lihat teman-teman ini juga bisa dilihat kan kandangnya ya lumayan Ya. bersih Mas ya. Dan nggak bau juga. Ternyata nggak bau gitu Mas ya. diusahakan untuk kering gitu kan, Kering. biar cepat tumbuh pertumbuhannya. Oke, jadi balik ke bibitnya berarti Nah. ini kalau untuk ini kan istilahnya broodingnya Mas ya, Ya, pakai brooding. pemanas untuk kecil. Nah. Ini di atas ini berapa hari Mas sebelum diturunin Mas ya ke kandang Kalau pembesaran? kita di brooding ini masalah pengecilan ke bawah Mas, itu pun kisaran tuh 7 hari kita berani sudah turunkan. Jadi di atas ini 7 hari, 7 hari setelah 7 hari baru diturunin. Udah di iya. tanah Mas ya. Iya Mas. Oke. Terus kemudian nih Mas, ini kan udah 3 tahun nih, udah lama banget kan. Ya. Kendalanya apa sih Mas yang dihadapi dalam berternak bebek ini Mas? Ya kalau kita kendalanya tetap Mas, di harga pemasaran juga lah. Kalau misalnya kita bisa mengatur omset pakan, kebersihan kandang terjaga, ya insya Allah pasti ya ada hasilnya gitu. Ada hasilnya walaupun dengan harga paling minim di Paling angka minim 20.000 tadi Mas ya. 20.000 ya. Mas dapatlah sekitar 2.000 rupiah Mas ya. Pasti dapat. Kalau untuk bibitnya sendiri ini mudah Mas ya untuk mendapatkannya Mas. Nggak ada kendala di bibit gitu. Oh kalau Ketersediaan bibitnya Mas. kalau kerjaan bibit dari lokal itu mudah Mas, gampang kita cari. Gampang ya. Nah, Ya, gampang. kalau berdasarkan informasi yang kita tahu juga kan untuk Pati kan dulu sentranya Itik sebenarnya Mas. Itik, Untuk ya. lokal tapi ya. Iya betul. Jadi banyak juga teman-teman di daerah luar sana Mas ya. Bahasa Jawanya bahasa daerah luar sana itu menyediakan bibit lokal tuh juga banyak Mas. banyak gitu Mas. Jadi untuk bibit nggak ada kendala Mas ya. Kalau Paling kendalanya tadi Mas ya. PR-nya kalau pemeliharaan dengan pengalaman pasti udah ahlinya Mas ya. Ya, Jadi alhamdulillah Mas. intinya yang paling berat dalam berternak bebek itu sebenarnya di harga Mas ya. Di harga jualnya Mas ya. Di harga jualnya Mas, kebanyakan itu kalau harga jualnya itu kita kan masih ketergantungan bakul sama bakul tengkulak lah. Sama bakul itu kan. Naik turun fluktuatif sebenarnya halnya biasa Mas ya. Tapi ya Tapi tadi, intinya satu. gimana Mas? Istilahnya itu walaupun kita pakai diajar harga bakul berapa istilahnya kan. Kita yang penting itu bisa ngatur bikin pakan. Jadi Gimana pakan efisiensi, itu Mas, ya? efisien pakan. Gimana pakan itu harga rendah dengan protein yang enggak jauh-jauh beda sama pabrikan lah. supaya dengan 40 hari tadi udah nyampe bobot targetnya. Nah, targetnya. Nah, jadi secara pakan itu efisien Mas ya, pemeliharaannya Efisien. bagus. Walaupun harga juga nggak terlalu bagus, masih ada margin keuntungan yang bisa didapat gitu Ya Mas. masih Mas. Oke. Masih kalau pakai lokal. Sama juga tergantung kita bikin pakan sendiri Mas pokoknya. Oh gitu Mas ya. Kebersihan kandang harus dijaga intinya. Kebersihan dan Usahakan untuk kering. kering Mas ya. Nah, Terutama kering. untuk ini kan makanya biasanya kan kalau orang umum kan ini di bebek itu diumbar gitu Mas ya kalau Ya, biasanya. Diliarin, diangon gitu kan. Kalau ini kan ada rumah-rumahnya. Berarti memang kebersihan, kekeringan kandang itu penting Harus Mas ya? dijaga Mas. Soal kalau basah itu kebanyakan tuh bebek tuh nggak mau diam, dia tuh putar terus itu. Jadi kan buang-buang energi, Pak. Buang-buang energi, jadi nggak bisa maksimal. Ya, kalau Makanya habis buat makanya energi, habis Mas, untuk ya? energi, nggak untuk diam. Oke. Terus kemudian ini Mas, dulu kan kita mau tahu sih kalau kita mau beternak bebek dengan 500 ekor, tadi kan bibitnya 3.000, berarti kan 1.500.000 nih Mas ya. 1.500.000 Terus makannya 3 kilo, kali 5.000 juga, itu kan bisa puluhan juta kan Mas. Iya. Modalnya nih Mas, kita mau tanya untuk modal kalau kita mau kecil-kecilan beternak bebek nih Mas dengan 500 ekor, terus bikin kandang rumahnya ini Mas ya, sama isinya itu Iya. untuk 500 tuh butuh awal modal berapa sih Mas? Kalau istilahnya kalau modal Semua lah Mas, komplit kandangnya sama broodingnya sama kalau bebek sama kandang itu pakannya. Mas, Kita selera harus- kita bikin. Yang penting itu kapasitas kandang kita kan pakai ukuran, pakai istilahnya pakai skala dalam arti 1 meter persegi itu kan harus 6 ekor bebek ukurannya isinya 1 meter persegi, teman-teman itu 6 ekor lah Mas 6 ya ekor itu rata-rata. ukurannya. Oke.
selera kalau kandang. Nah, kira-kira butuh berapa nih Mas? Ataukah 10 juta kah atau 20 juta kah untuk semuanya Mas komplit kita ngomongnya? Kalau Maksudnya Pak komplit, Ibu, kalau kira-kira kandang maksudnya Pak 500 ya kisaran-kisaran berapa ya? Kalau kandang sendiri bikin kalau pakai ya 10 juta lah kandang. Kalau modelnya kalau kandangnya sendiri ukuran 500, kapasitas 500 tuh sekitar 10 juta. Oke, kandangnya 10 juta. Terus isinya tadi untuk Isinya bibit bebek sampai panen dengan pakan mungkin sekitar 10 sampai 15 nyampe Mas. ya kisaran 16-an lah, 16-an lah. Berarti 16 juta Mas ya. Berarti secara total ya kita butuh sekitar 26 juta Mas ya. Iya, Per 500 ekor per 500 komplit ekor. dengan kandang barunya yang rumahannya ini, isinya, broodingnya sama pakannya juga Mas. Ya, 500 ekor, Mas. 500 ekor. Oke, oke. Mungkin ini Mas ada sedikit saran buat teman-teman Mas yang mau beternak bebek nih Mas. Heeh. Kalau untuk awalan tuh gimana sih gitu kan? Kalau yang mau baru Ya, beternak saran bebek. kalau buat teman-teman, istilahnya kalau untuk beternak bebek dengan istilahnya untuk memberi tambahan ekonomi sedikit-sedikit, ya kita bisa lah melakukan sendiri itu. Cuma kan yang penting itu kita bisa menjaga bersihan kandang. Bersihan. Intinya kok itu aja, Mas. Intinya kebersihan kandang tadi Mas ya. Bersihan kandang. Kalau kualitas bibitnya juga di yang Mas Kos ambil ini bagus terus Mas ya. Kalau bebek lokal kualitasnya ya standar lah, Mas. Bagus itu, bagus. Bagus gitu. Kan Ya, Mas. kebersihan intinya, kasih vitamin. Kasih vitamin Ya, juga. iya. Tetap pakai vitamin juga ini. Pakai Mas? Mas juga kan. Vitamin C atau vitamin Ya pakai ada vitamin baru gas Mas untuk bebek gitu Mas ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan mungkin yang terakhir nih Mas kita pengen tahu. Tadi kan kita udah tahu banyak lah ya kan tentang bibitnya, lokal hibrida, terus harga-harganya, terus untuk modal juga bikin 500 itu berapa. Tadi kita sarannya udah tahu, harga jualnya pun udah tahu. Nah, nyinggung di harga jual nih Mas. Kalau kita Mas Kos kan 500 ekor. Iya. Kalau untuk serapan pasarnya seperti apa Mas? Jadi apakah ada kendala? Nah, kita pengen tahu di situ Mas. Tadi kan kalau yang beternak kan bisanya gini Mas. Wes iso masa bisa gitu kan, kita Nah. beternak membesarkan bisa, tapi buangnya kadang-kadang kan nggak bisa teman-teman. Ya gitu, Mas. Nah, biasanya kalau apakah untuk pasar bebek ini selalu habis Mas? Selalu keambil bakul maupun itu bisa terserap semua Mas untuk bebek? kalau untuk pemula istilahnya itu memang kan kesulitan pemasaran. Pasarannya. Pemasaran juga. Cuma kita kan kalau sudah tahu istilahnya komunikasi sama istilahnya sama tengkulak-tengkulak, itu Bakulnya kan mungkin gitu, bisa Mas. komunikasi lebih jelas. Gitu. Artinya berarti untuk pasarnya sebenarnya nggak ada masalah Mas ya? Karena Nggak ada bakulnya masalah, banyak juga. banyak juga. Tinggal harganya mau piro gitu Mas. Oke. Nah, itu teman-teman tadi kita udah ketemu sama Mas Kos. Beliau ini lagi udah lama juga beternak bebek Mas ya. Kita tadi dikasih tahu, terima kasih Mas sudah sharing sama kita gitu kan, Sama-sama, Mas. tentang bebek Sama-sama. ini. Semoga bebeknya sehat-sehat terus nih Mas. Ya, amin amin. Terus juga harganya juga membaik gitu kan, bisa dapat untung yang lebih banyak nih Mas ya. Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin terima kasih Mas sudah sharing sama kita. Sama-sama Mas. Ya, kita doain semuanya berjalan dengan lancar. Amin. 500 lagi bisa nambah 1000 sampai 2000 Mas ya. Amin, ya. Oke, begitu teman-teman. Hari ini kita belajar tentang beternak bebek dengan Mas Kos. Semoga bermanfaat buat yang lainnya ya Mas ya, yang mau beternak bebek. Ya, Oke Mas, ya. terima kasih. Ya, Sehat selalu, tambah sukses selalu Mas ya. ya. Oke, tetap semangat Mas. Semangat Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi nanti dengan kita di pembahasan atau hal-hal yang lainnya ya. Terima kasih.